Baik, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi dalam tutorial saya ya. Saat ini saya akan coba berbagi tentang Microsoft Excel. Bagaimana cara kita untuk membuat rekapan kelengkapan dokumen ya. Jadi kita akan membuat tabel rekapan kelengkapan dokumen. Jadi teman-teman bisa ikuti saja, buka Microsoft Excel. Kalau di sini saya sudah menyiapkan ya. Jadi ini contoh saja. Jadi saya kenalkan sedikit dulu ya tabel saya ini. Jadi ini saya mencontohkan untuk membuat kelengkapan dokumen permohonan areal perhutanan sosial ya. Jadi di sini ada 5 dokumen ya. Ini dokumennya, jadi ada 5. Di sini ada daftar nama anggota kelompok, kemudian gambaran umum wilayah, peta usulan, fakta integritas, serta SK pembentukan kelompok. Jadi kelima-lima dokumen ini harus dilengkapi oleh 9 lembaga yang ada di sini ya. Jadi kelima-lima dokumen ini harus dilengkapi oleh 9 lembaga yang ada di sini. Nah, jika misalnya salah satu lembaga, misalnya yang nomor 1 ini ya, KTH Batu Kapali ini, jadi misalkan dari 5 dokumen ini, dari 5 dokumen yang dipersyaratkan ini, dia baru melengkapi 2 dokumen saja, seperti itu. Nah, jadi di sini kita akan buat centang dan close otomatis ya. Jadi misalnya dia baru melengkapi 2 dokumen, berarti yang daftar nama anggota kelompok dengan gambaran umum wilayah ini akan secara otomatis tercentang. Jadi kita akan buat ya secara otomatis tercentang, dan yang 3 dokumen yang belum dia lengkapi ini akan otomatis nantinya akan terclose. Nah, seperti itu karena dia belum melengkapi. Jadi nanti kita akan buat centang otomatisnya di sini serta close otomatisnya seperti itu. Nah, untuk kolom keterangan ini terdiri dari progres dan status. Jadi progresnya ini di sini kita akan tulis. Jadi misalnya dari 5 dokumen yang dipersyaratkan ini dia baru melengkapi 2. Nah, jadi di progres ini akan tertulis misalkan 2 of 5 seperti itu ya. Jadi dari 5 dokumen yang dipersyaratkan dia baru menyelesaikan 2. Itu maksudnya. Kemudian di status ini, jadi karena dia baru menyelesaikan 2 dokumen, berarti statusnya belum selesai. Nah, kalau dia sudah menyelesaikan kelima-lima dokumen ini, berarti statusnya sudah selesai. Nah, seperti itu. Jadi kita akan buat ya. Kita akan buat secara otomatis. Jadi kita mulai dulu dari centang dan close otomatisnya. Nah, jadi di sini teman-teman perhatikan, kita akan blok ya. Kita akan blok mulai dari sel ini. Hanya yang di kolom dokumen ini ya. Jadi kita blok mulai dari sel ini, kita tekan shift, kemudian kita arahkan kursor ke sel yang paling bawah ini. Nah, sehingga dia terblok seperti ini. Oke, jadi kalau dia sudah terblok, teman-teman tinggal pilih conditional formatting, kemudian kita pilih new rule. Nah, yang di format style ini kita ganti dengan icon set. Nah, jadi ini ada gambar icon ya seperti ini. Nah, kemudian untuk icon stylenya tinggal kita pilih di sini ya untuk icon stylenya. Jadi terlebih dahulu kita centang dulu yang ini ya, yang show icon only ini. Nah, seperti itu. Kemudian kita pilih, kita cari yang ada ada simbol centang dengan close-nya ya. Nah, kalau di sini teman-teman nanti bisa cari-cari saja. Nah, kalau di sini yang ini ya, yang three simbol ini, kemudian dalam kurung uncircle ya. Nah, three simbol uncircle. Nah, ini kita lihat ya. Nah, ini kan sudah ada simbol centang dengan close-nya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang di tipe ini, di bagian tipe ini yang persen ini kita ganti dengan number. Nah, ini juga kita ganti dengan number. Nah, sehingga di value-nya ini sudah tertera nomor ya, atau angka ya, seperti itu. Nah, ini yang 0 ini kita ganti dengan 1. Kita ganti dengan 1. Nah, seperti itu. Jadi maksudnya saat kita menekan angka 1 di sini, ini secara otomatis akan berubah menjadi centang. Nah, sebaliknya, ketika kita menekan angka 0 di keyboard ya, ketika kita menekan angka 0 di keyboard, kita masukkan ke sini, maka dia secara otomatis akan berubah menjadi simbol close. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah, tampilannya sudah kita selesaikan seperti ini, kita tinggal oke saja. Nah, sekarang kita coba ya. Jadi kita misalkan KTH Batu Kapali ini baru menyelesaikan 2 dokumen dari 5 dokumen yang dipersyaratkan. Oke, yang dokumen yang sudah diselesaikan misalnya yang
yang daftar nama sama gambaran umum wilayah. Jadi kita tekan saja angka 1 ya di keyboard, kemudian kita enter. Nah, dia akan berubah menjadi centang. Nah, untuk yang selanjutnya yang di sini kita tinggal drag saja ya, kita tinggal copy seperti ini. Nah, untuk yang 3 dokumen ini dia belum melengkapi atau dia belum menyelesaikan. Jadi kita cukup menekan angka 0, kemudian kita enter. Nah, seperti itu ya. Jadi setelah itu untuk yang 2 dokumen yang setelahnya kita tinggal drag saja ya, kita tinggal copy samping. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk yang 8 lembaga selanjutnya, jadi tinggal kita ini saja ya, sesuai dengan kelengkapan dokumen mereka. Jadi ini hanya sekedar contoh. Jadi saya ini ya, kemudian ini belum, ini juga belum ya, kemudian ini belum. Nah, kemudian kita misalkan ini sudah menyelesaikan semua, tinggal kita drag saja. Nah, secara otomatis ya. Kemudian ini belum menyelesaikan semua, tinggal kita drag saja secara otomatis. Kemudian yang ini sudah, kemudian ini sudah, ini belum, ini sudah. Oke, kita buat pemisalan aja ya. Kemudian ini sudah, ini belum, sudah, ini belum, ini belum. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang ini juga, misalkan saja ini sudah, tinggal kita drag aja, set. Nah, sampai situ ya. Jangan mendrag sampai di kolom yang di ujung ini ya. Cukup hanya di batas kolom kelima dokumen ini. Untuk yang Uluta kita misalkan, nah seperti ini. Terus di sini sampai sini, kemudian yang SK pembentukan kelompok sudah selesai. Nah, seperti ini ya. Jadi kita sudah buat ya rekapan secara otomatis. Jadi teman-teman tidak perlu lagi mencari mungkin yang simbol centangan di sini ya, di insert kemudian simbol, atau teman-teman mau ketik X saja seperti ini ya. Ini kurang keren ya. Jadi kita buat tekniknya yang agak keren sedikit lah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk progresnya ya. Nah, kita akan coba membuat yang progresnya. Jadi kalau misalnya seperti yang saya sudah jelaskan tadi, di sini dokumen misalnya yang lembaga yang nomor 1 ini katanya baru Botu Kapali baru menyelesaikan 2 dokumen dari 5 dokumen yang dipersyaratkan. Jadi nanti kita akan tulis di sini 2 of 5 seperti itu. Tapi kita menulisnya bukan manual seperti ini ya, 2 of 5. Nah, kemudian yang di sini kita hitung lagi, oh 3 of 5. Nah, seperti itu masih manual. Jadi kita akan buat cara otomatisnya. Jadi di sini kita menggunakan rumus ya. Nah, seperti ini rumusnya. Saya sudah copy di sini. Nah, ini kita lihat saja. Nah, di sini kita menggunakan rumus kontif ya. Nah, seperti ini sama dengan, terus kemudian kita ketikkan kontif, maka dia secara otomatis notifikasinya akan muncul di sini. Nah, tinggal kita pilih saja kontif. Nah, kemudian kita lihat ya. Kita lihat C6 sampai G6. Ini selnya ya, C6 sampai G6 ini selnya yang di sini. Jadi tergantung teman-teman misalnya nanti membuat tabel itu dimulai dari sel mana, nanti dia akan berubah. Atau teman-teman mungkin membuat tabelnya tidak di atas sini, agak ke bawah, nanti dia selnya akan berubah seperti itu. Jadi ini saya blok C6 ya, C6 ini selnya, ini kita lihat di sini C, kemudian dia baris ke-6 ya, jadi kolom C baris ke-6. Nah, itu ya, kita blok di sini sel C6 sampai kita tinggal sorot ke sini ya, kita tinggal sorot, kemudian kita klik tahan, klik kiri, kemudian kita sorong ke sini ya. Nah, ini kolom G baris ke-6. Nah, seperti itu. Jadi dia bacanya C6 G6. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita tekan titik koma seperti ini. Nah, kemudian tanda petik, kemudian kita tekan 1, kemudian tutup dengan tanda petik lagi, kemudian kita balas kurung. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kita tekan N. Nah, tahan shift ya, tahan shift, kemudian kita tekan simbol end ya. Ya, seperti ini, simbol done ya. Nah, kemudian kita tutup lagi dengan tanda petik. Nah, kemudian kita ketikkan off
spasi 5 ya, karena jumlah dokumennya ada 5 seperti itu ya. Nah, kemudian kita tutup dengan tanda petik lagi. Nah, kemudian kita enter. Nah, ini kan sudah otomatis teman-teman ya, bisa dibaca. Jadi dari 5 dokumen yang dipersyaratkan dia baru menyelesaikan 2, sehingga tertulis di sini 2 of 5. Nah, untuk yang lembaga-lembaga yang selanjutnya tinggal kita sorot di sini, kemudian kita klik kiri, kita tahan, kemudian kita tinggal copy ke bawah. Nah, seperti ini. Ini sudah terbaca ya. Ya, jadi ini sudah terbaca. Yang KTH Botua Padu yang nomor 2 dia baru menyelesaikan 3 dari 5. Jadi 3 of 5. Kemudian yang nomor 3 dia baru menyelesaikan 4 ya, ini yang tercentang ada 4. Kemudian 1 close, jadi 4 dari 5. Nah, seperti itu dan seterusnya. Nah, untuk status berarti kita akan coba memilah mana lembaga-lembaga yang sudah menyelesaikan dokumen dan belum menyelesaikan dokumen. Nah, seperti itu ya. Jadi kita gunakan rumus lagi. Nah, rumusnya seperti ini. Kita menggunakan if ya. Jadi sama juga, kita awali dengan sama dengan, kemudian kita ketikkan if. Nah, ini akan muncul notifikasi seperti ini. Tinggal kita pilih saja if, kemudian buka kurung. Ya, jadi sorry, ada satu langkah yang tertinggal ya. Jadi kita untuk mempermudah kita saja ya, sorry sebelum kita masuk ke sini, untuk mempermudah kita saja, jadi kita tambah satu kolom dulu ya. Kita tambah satu kolom di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, kita tambah satu kolom. Nanti sebentar kolom ini kita hide lagi ya. Kita hide lagi, kita sembunyikan. Jadi cuma untuk mempermudah saja. Nah, jadi yang tadi ya, yang rumus yang ini, jadi ini kita copy dulu. Tapi kopinya hanya dari sama dengan sampai di sini ya, sampai ditutup kurung ini. Jadi kita klik kanan, kemudian kita copy. Nah, seperti ini. Kemudian kita pastekan di sini ya, paste ya. Nah, seperti ini. Jadi kita tinggal drag saja ke bawah. Oke, seperti ini ya. Ini untuk mempermudah saja kita kita melakukan perumusan di sini ya. Nah, oke, sekarang kita mulai, kita ketikkan ulang rumusnya. Jadi kita mulai dari if ya, sama dengan if. Oke, muncul notifikasi, tinggal kita oke saja. Kemudian nah ini kan, ini rumusnya I6 sama dengan 5. Jadi ini I6 ini yang ini ya, yang baru kita buat tadi. Jadi untuk mempermudah kita saja sebenarnya ya. Jadi I6, kita sorot I6, kemudian sama dengan 5. Nah, seperti ini karena kembali lagi ya, dokumen yang dipersyaratkan itu ada 5. Terus kemudian kita titik koma. Nah, untuk titik koma ini disesuaikan juga dengan kondisi laptop teman-teman ya. Kalau laptop teman-teman mengharuskan untuk menggunakan koma, bukan titik koma. Jadi yang teman-teman gunakan itu adalah koma. Nah, kebetulan di saya ini harus menggunakan titik koma. Oke, kemudian di sini kita tanda petik. Selesai ya, atau sudah selesai. Nah, seperti ini ya, sudah selesai. Kemudian kita tutup lagi dengan tanda petik. Nah, kemudian kita batasi lagi dengan titik koma, kemudian tanda petik lagi, lalu belum selesai. Oke, kemudian tutup dengan tanda petik, kemudian balas kurung ya. Nah, seperti ini. Oke, jadi maksud dari rumus ini, jika salah satu atau jika lembaga-lembaga ini telah menyelesaikan kelima dokumen yang dipersyaratkan ini, maka statusnya sudah selesai. Tapi sebaliknya, kalau dia belum menyelesaikan kelima dokumen ini, maka statusnya belum selesai. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini tinggal kita tekan enter saja. Nah, jadi ini belum selesai ya. Nah, ini yang untuk yang kolom I6 ini, yang kolom I6 ini kita tinggal kita klik kanan saja, kemudian kita sembunyikan ya, kita hide. Nah, seperti ini ya. Jadi kita bisa melihat status dari lembaga yang pertama itu KTH Botu Kapali ya, jelas dia belum selesai. Nah, kemudian ini tinggal kita drag ke bawah saja. Kita klik kiri di sudut sini, kemudian kita drag ke bawah. Nah, jadi sini kita sudah bisa lihat ya. Jadi yang nomor 2 juga belum selesai. Nah, kemudian yang nomor 4 sudah selesai.
kemudian yang nomor 8 sudah selesai, dan yang nomor 9 belum selesai. Nah, jadi sudah ada 2 lembaga yang selesai memasukkan dokumen atau melengkapi dokumennya. Nah, kurang lebih seperti itu. Semoga bisa ditangkap, semoga bisa dipelajari. Terima kasih.